it's okay, tidak ada yang salah gitu ya, semuanya juga boleh berpendapat dan semua juga boleh beda. Ya, karena apa? Karena di dalam diri masing-masing punya value yang berbeda-beda, punya pemahaman yang berbeda-beda terhadap relasi ya yang dia bangun dengan pasangannya. Jadi sah-sah aja gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau lihat dari apa namanya? Definisinya sendiri dulu gitu ya, bahwa perselingkuhan itu apa sih? Nah, jadi kalau misalnya oke. Nah, kalau misalnya kita lihat dari definisinya nih ya. Ini menurut KBBI dulu ya. KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi perselingkuhan itu adalah suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan. Kepentingan siapa? Nggak kepentingan sendiri aja. Ya, artinya untuk kepentingan tertentu gitu. Ya, atau suka menyelewengkan apa? Ya, menyelewengkan komitmen, kepercayaan dan sebagainya. Lalu ada tokoh psikologi yang juga gali ya banyak sekali penelitiannya tentang perselingkuhan gitu ya, yaitu Johnson and Feanty yang menyebutkan bahwa perselingkuhan adalah tindakan yang dirasakan dan dialami sebagai pengkhianatan yang menyakitkan dari suatu kepercayaan atau komitmen, dan tindakan ini merusak ikatan kasih sayang dan cinta pada pasangan gitu ya. Jadi intinya yang bawah tuh ya, ketika seseorang melakukan sesuatu yang berbau pengkhianatan, kemudian menyakitkan orang lain, menyakitkan pasangan, itu udah termasuk perselingkuhan. Seperti itu, ya. Terutama di sini menyinggung tentang merusak komitmen, ya, dan kepercayaan. Nah, ini nih yang penting. Itu kira-kira kenapa sih orang tuh bisa selingkuh? Kalau misalnya kita tanya pada orang-orang yang berselingkuh, kenapa selingkuh ya? Saya pernah ada tuh di postingan saya ya, yang lumayan kemarin tuh banyak di-repost sama orang-orang. Jadi saya bilang bahwa banyak sekali gitu ya di ruang konseling maupun di antara obrolan-obrolan ringan gitu ya, yang menyebutkan bahwa selingkuh itu hilaf. Kenapa sih kamu selingkuh? Hilaf, nggak sadar tuh. Kemarin tuh kayaknya tuh habis kena apa nggak ngerti gitu ya. Kemudian ketika Kesambet ya gue ya. ketika dia ketahuan baru dia tersadar katanya gitu. Nah, kalau kita bicara hilaf, hilaf itu kan apa ya gitu. Hilaf tuh kan kaitannya dengan proses berpikir gitu ya. Hilaf tuh maksudnya dia nggak sadarkan diri, nggak ingat, lupa atau apa gitu. Padahal kenyataannya tidak ada perselingkuhan yang didasari atas kehilafan. Kenapa? Karena usaha-usaha yang dilakukan selama berselingkuh itu dilakukan dengan sadar. Bahkan sadar banget alias sadar penuh. Kenapa? Karena misalnya gitu ya, ketika misalnya harus diam-diam, ketika harus komunikasi sama orang diam-diam lewat aplikasi A, lewat aplikasi B, ya, cari cara ngulik-ngulik, itu tuh nggak pakai pikiran. Itu pakai gitu. Bagaimana mengatur waktu, bagaimana mencari alasan, bagaimana beralibi, itu kaitannya dengan proses berpikir. Jadi sebetulnya ketika seseorang berkata bahwa dia selingkuh karena hilaf, ya itu hanya alasan, gitu ya. Karena apa? Pasti ada alasan atau penyebab yang lain yang lebih dalam di balik itu. Ya. Nah, jadi selanjutnya di sini saya akan menyampaikan tentang ini alasan pria selingkuh dan juga wanita. Kenapa? Karena ternyata faktanya bukan pria saja yang banyak berselingkuh saat ini, tapi wanita juga gitu. Ya, bahkan di ruang konseling saya baik konseling online maupun offline itu cukup banyak juga gitu. Wanita yang memang mengaku dia selingkuh ataupun misalnya laki-laki atau suami yang mereka konsul bahwa istrinya itu selingkuh gitu. Artinya di zaman sekarang ini atau saat ini bukan hanya pria saja yang banyak selingkuh tapi wanita juga ya. Nah, alasan-alasan ini saya rangkum gitu ya berdasarkan banyak kasus-kasus yang saya tangani, kemudian beberapa penelitian, jurnal dan sebagainya ya. Bahwa alasan pria yang berselingkuh itu yang pertama adalah belum siap berkomitmen. Ya. Jadi, yang namanya komitmen itu nggak bisa datang tiba-tiba. Kalau kaitannya dengan parenting, makanya kita kenapa? Penting banget yang namanya membangun ya kemandirian pada anak, tanggung jawab pada anak. Kenapa? Bukan hanya sekedar dia nantinya bisa
mandi sendiri, sekolah sendiri, apa-apa sendiri, nggak ngerepotin mak bapaknya, bukan. Karena itu nanti hubungannya dengan bagaimana relasi dia di masa dewasa. Banyak orang-orang dewasa yang saya temukan ketika dia sulit untuk berkomitmen, itu tergali masa lalunya, di mana dia sulit untuk bertanggung jawab dan sulit membangun kemandirian bagi dirinya sendiri. Jadi ibaratnya dia nggak bisa tanggung jawab sama dirinya sendiri, apalagi sama orang lain. Gitu. Sehingga komitmen itu perlu dibangun, perlu dibentuk di dalam karakter setiap individu. Makanya yang namanya kita cari jodoh itu benar kalau kata orang tua dulu Mbak Neta, bibit bebek bobot itu benar. Betul, betul. Karena kebanyakan apa? Kalau sekarang ya, kalau sekarang itu kebanyakan ketika misalnya mencari calon istri, calon suami, apalagi misalnya kita karena ini dalam kaitannya pria ya, alasan pria selingkuh itu standarnya tuh cuma 2 aja gitu. Ya, dia beriman nggak, dia sholat nggak, dia kerja nggak, udah. Cuma 2 itu doang. Kalau 2 itu goal, udah. Maju boleh. Padahal di balik itu banyak hal-hal yang perlu kita gali. Bagaimana kemandirian dia, bagaimana tanggung jawab dia, karena kaitannya dengan komitmen. Ya, karena ketika laki-laki merasa belum siap berkomitmen, kemudian dia masuk ke dalam jenjang pernikahan, ini akan sulit bagi dia. Tapi kan Bu, semua juga learning by doing, itu banyak tuh yang begitu ya. Saya juga dulu jadi istri nggak bisa. Ketika saya udah terjun jadi istri, udah dinikahin, baru saya bisa jadi istri gitu ya. Bukannya laki-laki juga begitu? Iya, betul gitu. Tapi kembali lagi ketika seseorang itu dasarnya dia nggak bisa tanggung jawab sama dirinya sendiri, lalai sama aturan, bagaimana dia mau menjaga aturan-aturan yang harus dia pegang di dalam relasi gitu ya. Jadi salah satu alasannya itu. Lalu yang kedua adalah luka masa lalu. Nah, ini kita kalau bicara luka ini udah kemana-mana nih, gitu ya. Betul. Dan ternyata alasan pria selingkuh juga bisa disebabkan oleh luka masa lalu. Luka itu seperti apa sih? Ya, banyak. Ya, contohnya, ketika misalnya seorang laki-laki dia kok saya ini baru kemarin-kemarin ya dapat klien ya. Jadi suaminya ini jadi mereka itu suami istri, kemudian menikahnya sekitar 10 tahun. Kemudian si perempuannya ini kaget, si istrinya kaget karena tiba-tiba suaminya itu bilang, bahkan bukan selingkuh, bilangnya udah menikah dengan perempuan yang lain gitu kan. Dan dia kaget karena apa? Selama ini yang dia kenal laki-laki ini amat sangat setia, baik gitu ya, alim gitu ya. Dari sebelum pacaran pun demikian. Nah, kemudian ketika dilakukan konseling pasangan gitu ya, di mana saya menggali diri istri, diri suami, lalu keduanya gitu, termasuk menggali masa lalu dan sebagainya, ternyata si suami ini ya tadi ya klise gitu, ya saya hilaf. Lalu saya gali kembali, kemudian ternyata si suami ini bilang bahwa saya itu merasa dengan selingkuhan saya ini atau dengan istri saya yang ini itu merasa sangat dihargai. Kalau sama istri yang saya, yang sebelumnya itu saya lama-lama kok nggak ada penghargaan sekali gitu ya. Penghargaan seperti apa? Hal-hal kecil padahal gitu. Seperti itu. Dan ternyata ketika saya gali, oh dia terluka sekali. Saya tuh waktu kecil Ibu, saya ada dari keluarga yang nggak mampu. Keluarga kami itu sering diledek, keluarga kami itu sering dicaci. Bahkan orang tua saya diludahi oleh keluarganya. Itu tuh luka banget gitu. Sehingga saya sangat mengecam orang-orang yang tidak bisa menghargai orang lain. Itu kan luka. Lukanya dia sama keluarganya mungkin, lukanya dia sama masa lalunya mungkin. Tapi saat ini ketika dia merasa istrinya tidak menghargai, dia tidak mengkomunikasikannya. Seharusnya ketika dia merasa tidak dihargai oleh istrinya, dia bilang dong, ya kan? Itu kan konflik ya, konflik. Karena yang namanya rumah tangga itu terdiri dari 2 orang yang karakternya berbeda. Ketika kita merasa nggak nyaman dengan orang lain, dengan pasangan, kita bilang, saya nggak nyaman dengan kamu. Tapi orang ini tidak berani bilang. Sehingga ketika dia ketemu dengan orang yang merasa bahwa orang baru ini menghargai dia banget, ya, dia langsung merapat nih ke yang baru gitu loh. Seperti itu. Tapi intinya tuh dia punya luka. Karena ketika saya tidak dihargai itu adalah hal yang sangat menyakitkan, Bu. Karena dulu juga keluarga saya akhirnya ngerembet kemana-mana gitu. Nah, banyak sekali terjadi seperti itu ya. Nah, kemudian harapan yang tidak realistis ya, termasuk seks. Nah, ini juga
Ya, harapan yang tidak realistis tuh selain seks apa? Selain seks tuh misalnya kalau di kita tuh kan Indonesia lebih dominan tuh budaya patriarki ya. Patriarki itu maksudnya peran laki-laki itu yang mencari nafkah gitu ya, peran di luar rumah, dan istri itu perannya peran domestik gitu ya. Jadi kalau misalnya laki-laki menemukan si perempuannya atau pasangannya ini tidak bersikap atau berperan sesuai dengan keinginannya, itu harapannya jadi buyar. Kan saya maunya punya istri tuh dilayanin terus, kok ini sih saya nggak bisa begitu sih, kok istri saya malah sibuk kerja sih gitu. Nah, boleh sebetulnya punya beda pandangan, tapi sebaiknya ini dari awal juga didiskusikan. Tapi banyak orang-orang yang justru pasangan-pasangan yang terjebak dalam perselingkuhan karena mereka dari awal tuh nggak berbicara khusus tentang ini. Sehingga harapan suaminya apa, harapan istrinya apa, jadi kemana-mana gitu. Yang satu harapannya ke kanan, yang satu harapannya ke kiri. Dan mereka tidak mencari solusi, sehingga yang dicari apa? Jalan pintas. Gitu. Kalau harapan tentang seks apa? Harapan tentang seks misalnya gini ya. Misalnya ketika ini juga termasuk beberapa kasus yang pernah saya tangani juga ya. Perselingkuhan terjadi sampai dengan kehubungan badan. Kenapa? Misalnya, oh si suaminya ini dia ternyata candu sekali dengan pornografi misalnya. Hati-hati nih. Karena ketika seseorang sudah kecanduan, yang namanya candu itu adiksi ya. Jadi gini, orang yang candu orang yang candu pornografi itu isi otaknya itu sama dengan orang yang kecanduan narkoba. Jadi nggak bisa dengan mudah kita cuma nasihatin, jangan dong kamu nonton-nonton begitu, mendingan sama saya aja, saya kan udah jadi istri kamu gitu, nggak bisa semudah itu. Itu tuh harus butuh bantuan profesional. Tapi yang banyak terjadi itu tuh nggak dianggap serius Mbak Neta gitu. Jadi biarin aja deh gitu. Ya udah, mungkin suamiku juga senang begitu. Tapi akhirnya ketika seseorang udah sampai candu ke pornografi, dia punya harapan yang nggak realistis terhadap partner seksnya gitu. Sedangkan yang namanya di ranah apa namanya blue film itu kan semua aktif ya. Betul, betul. Dan akhirnya di dunia nyata si suami ini menuntut istrinya harus seperti pemain yang ada di sana, yang nggak bisa gitu loh. Tapi itu banyak terjadi. Sehingga harapan yang tidak realistis terhadap masalah seks ini juga bisa menjadi alasan pria selingkuh. Dan kebanyakan hal-hal seperti ini tuh akhirnya bikin pasangannya atau istrinya tuh jadi down gitu ya. Dia merasa bahwa oh berarti saya tuh nggak menarik lagi, saya tuh berarti sekarang nggak berharga ya di mata suami karena orang lain lebih ini. Saya selalu yakinkan bahwa yang salah itu bukan Anda, tapi suami gitu loh. Karena apa? Ya karena harapannya tidak realistis diakibatkan karena tadi kecanduan terhadap hal-hal yang negatif dalam pornografi. Seperti itu. Nah, kemudian alasan yang lain adalah tidak ingin terkekang. Ya. Nah, ini juga kadang-kadang kita harus bedakan gitu. Banyak sih ya laki-laki yang beralasan dia selingkuh karena saya dikekang, karena saya banyak diatur. Ya kalau nggak mau diatur jangan mau nikah. Itu kan sebenarnya ya. Gitu. Nah, makanya ini perlu didalami lagi gitu. Tapi intinya yaitu kadang-kadang alasan-alasan yang muncul tuh seperti ini gitu. Karena orang baru dikenal, dia nggak pernah ngelarang-larang saya. Lah iya orang baru dikenal. Tapi kalau misalnya nanti dia bareng-bareng sama Anda, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dia juga akan sama, mungkin lebih rewel gitu. Lebih kelihatan aslinya ya, Bu ya. Ya, betul. Nah, jadi ini apa namanya? Gambaran ya secara umum yang saya rangkum dari tadi ya, dari banyak kasus, dari jurnal, penelitian, teori dan sebagainya. Dan insecure yang terakhir. Nah, laki-laki juga nih insecure nih, ya. Tapi seringkali mereka nggak mau menampilkan, karena kan laki-laki itu egonya tinggi ya, gitu. Baik dari apa? Segi usia, pekerjaan, pendapatan, latar belakang keluarga, gitu. Dan insecure pada laki-laki yang tidak diatasi dengan baik itu bisa membuat dia akhirnya jadi mengambil solusi yang tidak tepat. Karena banyak nih misalnya ya, istrinya pendapatannya lebih tinggi, istrinya pekerjaannya lebih mapan. Kan logikanya ya, ketika punya istri seperti itu, suami ini harusnya dia bangga nggak? Ya bangga gitu. Dan bisa memotivasi dia untuk misalnya, oke, saya mungkin bisa dapat juga nih, bisa nih kayak istri saya gitu ya. Itu kan logikanya orang normal gitu ya. Tapi banyak yang ketika dia orangnya udah basicnya insecure, ketika melihat istri lebih, dia jadi merasa bahwa, aduh, kok saya jadi nggak aman ya kayak gini ya istri saya ya. Dan akhirnya banyak muncul fenomena begini Mbak Neta. Banyak orang yang ketika dia
diselingkuhin suaminya dan mendapati selingkuhan suaminya itu enggak banget dan tidak lebih dari istri sahnya. Itu banyak. Itu banyak loh. Sehingga ketika konsul tuh mereka yang sampai yang berapi-api, "Bu, tapi selingkuhan suami saya itu nggak banget," gitu ya. Kalau dia lebih kalau dia lebih cantik dari saya, kalau dia lebih dari saya sih oke, nggak apa-apa. Oke aja gitu. Iya, terus saya nanti bilang, "Bener nih kalau dia lebih dari Anda oke aja." "Nggak juga sih," gitu kan katanya. Cewek tuh pelin-pelan ya, pelin-pelan. Gitu. Nah itu alasannya gitu. Jangan-jangan kenapa laki-laki ini berselingkuh dengan orang yang tidak lebih baik dari istrinya karena dia merasa insecure. Dan lagi-lagi ini bukan salah istri. Ya, bukan. Gitu. Itu ya. Kalau misalnya perempuan yang selingkuh. Nah, ini perempuan yang selingkuh. Bentar. Jadi deg-degan. Ini kayaknya ada yang ke skip apa ya? Ini tuh harusnya Nah, itu dia. Oke, nah ini kalau wanita ya. Kalau wanita mungkin karena kita dominan wanita nih, kita boleh cross check ya. Tapi bukan berarti kita merasa oh enggak Bu, saya nggak selingkuh, bukan begitu ya. Tapi kita coba kita belum tentu gitu. alami gitu. Nah, alasan wanita selingkuh yang pertama adalah ketika wanita merasa diabaikan. Ya kan, karena wanita itu kan dia haus akan perhatian gitu ya, kehangatan. Nah, ketika diabaikan, merasa tidak bisa berkomunikasi secara terbuka dengan pasangannya, maka dia mengambil jalan pintas. Ya, termasuk juga haus akan intimacy. Intimacy itu kehangatan, keintiman secara emosional. Kalau di masyarakat kita tuh ya memang masih budayanya perempuan tuh diem. Tapi kadang-kadang ini juga yang bisa jadi bom waktunya gitu ya, karena nggak mau ribut, karena nggak mau konflik, daripada ribut mending diem ya. Mending kalau bener diem. Nah, akhirnya apa? Dia cari orang gitu ya. Sehingga akar masalahnya tidak selesai, tapi diselesaikan dengan solusi yang salah. Kemudian harapan berlebihan terhadap pasangan gitu ya. Kenapa ya suamiku tuh nggak kayak cowok-cowok yang kayak di drakor gitu loh, yang romantis, yang perhatian gitu ya. Kenapa dia tuh sibuk kerja, kenapa dia lebih mementingkan anak daripada mementingkan aku sebagai istri misalnya. Terus kemudian tadi tuh ya di kantor ngobrol curhat, kok dia perhatian ya sama aku gitu. Di kantor dia nanya ya aku tuh udah makan siang belum. Suami aku aja nggak pernah nanya loh misalnya. Gitu. Itu kan harapannya berlebihan. Gitu. Kemudian adanya trauma relasi ini juga, gitu ya, karena mungkin pernah dikhianati juga, pernah disakiti juga. Tapi kenapa sih Bu, ada orang yang pernah dikhianati, disakitin malah dia balik nyelingkuhin orang lain gitu ya, bukannya dia juga harusnya udah tahu kan kalau disakiti, diselingkuhin itu nggak enak misalnya ya. Ada juga tipe orang yang seperti itu, karakter orang yang seperti itu, bahwa ketika dia dikhianati, disakiti, dia merasa harus membalas ya orang yang menyakitinya gitu ya dengan cara dia melakukan hal yang sama. Ada yang seperti itu. Dan hubungan seks tidak memuaskan. Jadi perihal seks ini juga terjadi pada wanita gitu ya, ketika dia merasa adanya ketidakpuasan dan ini tidak dikomunikasikan secara terbuka kepada pasangannya, ini juga bisa membuat wanita menjadi selingkuh atau terlibat dalam perselingkuhan. Begitu. Oke, nah itu tadi alasan-alasan tentang wanita dan pria berselingkuh. Nah, lalu selanjutnya yang pasti udah ditunggu-tunggu juga nih tentang tipe-tipenya. Ini dia nih. Karena ternyata apakah saya termasuk? Karena ternyata ya selingkuhan tuh nggak semuanya sama gitu ya. Nggak semuanya sama tuh dalam arti intensitasnya, kedekatannya gitu. Kemudian berapa lama mereka menjalin ataupun misalnya ujungnya kemana. Ya kan ada orang yang selingkuh dia seumur-umur selingkuh gitu ya. Lama sekali dia selingkuh tapi nggak dinikah-nikahin juga gitu ya. Tapi ada juga yang ketika dia berselingkuh belum lama kenal tapi dia langsung nikah. Dan bahkan pernikahannya itu diketahui oleh istrinya yang lain. Itu banyak juga yang seperti itu. Ya. Nah, sehingga kita perlu ketahui juga apa sih tipe-tipe perselingkuhan. Nah, yang pertama adalah nih ada yang disebut dengan serial affair. Ya, serial affair ini adalah tipe perselingkuhan yang paling sedikit melibatkan keintiman emosional.
ya. Jadi nggak baper gitu sama pasangannya. Jadi nggak yang cinta enggak, sayang juga enggak, gitu sedikit banget. Kalau ada pun juga mungkin hanya tertarik aja. Ya. Tapi ini terjadinya berkali-kali. Hubungan yang terbentuk dalam serial affair ini ya dapat berupa perselingkuhan semalam alias cinta satu malam itu ya, atau sejumlah affair yang berlangsung cukup lama ya. Tapi cukup lama ini apa namanya? Jadi kayak sebentar-sebentar gitu. Atau dengan orang yang berbeda. Dan masing-masing tuh nggak pakai ikatan emosional yang dalam. Hubungan yang dijalin hanya untuk memperoleh kenikmatan atau petualangan sesaat, dan inti dari perselingkuhan ini adalah untuk seks dan kegairahan. Nah ini yang tadi saya sampaikan ya, salah satu alasan laki-laki berselingkuh itu karena adanya harapan yang tidak realistis. Bisa jadi karena harapan dia terlalu tinggi, terlalu ideal ya, atau mungkin dia juga penuh pornografi misalnya ya, sehingga dia merasa tidak pernah puas dengan pasangannya. Jadi kayaknya harus lagi dan lagi dan lagi dengan orang yang berbeda, tapi nggak ada keintiman emosional, gitu, ya. Dan kalau dalam psikologi, ya, dalam istilah gangguan klinis psikologi, orang-orang yang melakukan serial affair itu biasanya dia masuk dalam satu tipe gangguan kepribadian. Kalau memang orang ini atau pelaku perselingkuhan ini mengalami atau menjalaninya itu berkali-kali dengan banyak orang, bahkan orang yang berbeda-beda. Nah, ini bisa menjadi gangguan yang sangat serius dan masuk ke gangguan kepribadian. Gitu, sehingga saya beberapa kali menghadapi klien dengan kasus seperti ini, ya, saya akan bilang ke dia, gitu ya, ke istrinya bahwa suami Anda ini udah masuk ke gangguan kepribadian nih, yang ini nggak bisa dia menyembuhkan diri sendiri, atau sekedar misalnya kita nasehatin atau sekedar kita ancam pun dia nggak bisa berubah gitu. Karena kalau misalnya orang yang udah masuk ke gangguan kepribadian yang melibatkan perselingkuhan berkali-kali dengan orang-orang yang berbeda, ini harus dengan bantuan profesional. Dia harus diterapi, dan ini perubahannya juga akan lama. Masalahnya siap enggak Anda sebagai istri menemani suami sampai berubah selama treatment, karena kebayang ya makan hatinya seperti apa. Dan biasanya ini juga ya tergantung gitu ya. Jadi ada yang dia ya udah deh saya mau menemani, oke, tapi nanti tengah jalan nggak kuat juga gitu ya. Atau dari awal yang ketika disampaikan tentang ini, si istrinya atau si perempuannya ini memilih untuk mundur gitu, karena dia tidak terbayang bagaimana hidup dengan orang seperti ini gitu ya. Nah, kemudian yang kedua selain serial affair itu ada yang namanya fling. Flings itu adalah ditandai oleh minimnya keterlibatan emosional, sama seperti yang tadi ya. Hubungan yang terjadi dapat berupa perselingkuhan satu malam atau hubungan yang terjadi selama beberapa bulan, tapi ini terjadinya hanya satu kali aja. Gitu. Jadi dia sekali aja. Jadi dia tuh pengen coba-coba tapi nggak berani. Kalau yang tadi tuh berani banget dan kayak nagih gitu. Kalau ini dia sepertinya di awal coba-coba gitu ya. Tapi udah ketahuan misalnya udah ke-gap, udah dia nggak berani untuk melakukan lagi. Nah, kemudian selanjutnya adalah romantic love affair. Ya, jenis romantic love affair ini adalah perselingkuhan yang tipenya melibatkan hubungan emosional yang mendalam. Nah, ini yang udah pakai hati. Selingkuh tapi dia udah katanya sih ya sayang juga, ya cinta juga, ya ingin melindungi juga gitu ya. Hubungan yang terjalin menjadi amat penting dalam keseluruhan kehidupan pasangan. Seringkali pasangan berpikir untuk melepaskan perkawinan dan menikahi kekasihnya. Ya. Bila perceraian tidak memungkinkan, perselingkuhan tersebut dapat berlangsung jangka panjang. Nah, jadi karena ini udah melibatkan kedekatan emosional, ya, hubungan emosional yang lebih mendalam, jadi waktunya juga biasanya lebih panjang dan memungkinkan banget untuk dia menyelesaikan hubungannya dengan pasangan sebelumnya. Dan kalaupun misalnya enggak cerai atau enggak pisah dengan istri yang pertamanya, itu tetap aja dia lakukan terus. Karena tadi sudah ada hubungan emosional yang mendalam pada diri keduanya. Nah, lalu kemudian yang selanjutnya adalah long term affair. Perselingkuhan ini adalah perselingkuhan yang terjadi jangka panjang. Dan ini paling mendalam gitu. Kalau tadi oke lah ya ada sayang cinta. Kalau ini tuh yang udah
kayaknya saya menemukan orang kedua yang saya cintai gitu loh. Jadi udah seperti itu. Dan hubungan dapat berlangsung bertahun-tahun bahkan sepanjang kehidupan perkawinan. Cukup banyak pasangan yang merasa memiliki hubungan lebih baik dengan pasangan selingkuhannya daripada dengan pasangan sahnya. Karena perselingkuhan yang sudah berlangsung lama, tidak jarang hubungan ini juga diketahui oleh istri dan bahkan pihak keluarga ya. Sehingga ada yang kalau misalkan dalam hubungan itu misalnya dia ujung-ujungnya jadi istri siri atau istri kedua gitu ya. Yang jelas dia nggak mau ngelepasin dua-duanya. Dan ini terjadinya lama karena keterlibatan emosionalnya sudah semakin tinggi. Nah, jadi itu ya. Nah, nanti kalau misalnya kita ternyata saat ini pernah atau misalnya sedang berada dalam kondisi itu, kita bisa lihat itu yang mana sih tipenya gitu. Pasangan tuh lagi ada di tipe selingkuh yang mana? Apa sih penyebabnya? Nah, ketika kita ingin tahu penyebabnya, kita bisa berangkat dari situ dulu. Tipenya tuh yang mana gitu. Seperti itu, Mbak Neta. Bu, kalau tadi untuk TTM itu masuknya ke affair yang mana ya, Bu? Teman tapi mesra. Nah, yang mana coba? Ini banyak loh, Bu, TTM loh, Bu. Nah ya, TTM ya, gitu kan. Kakak adik modus gitu ya. Nah, kakak adik ketemu gede, Bu. Nah, ini biasanya kalau misalnya TTM-an ini tergantung. Kalau misalnya ternyata berlangsungnya cukup lama, ya dia bisa masuk ke romantic love affair bisa. Tapi kedoknya sih ngomongnya temen. Tapi padahal kalau misalnya nggak merhatiin dia sekali dua kali itu kayaknya ada yang kurang. Nah itu berarti udah melibatkan hubungan emosional. Gitu. Ngeri ya TTM. Ngeri banget. Apalagi kalau misalkan nih si ibunya, istrinya bekerja, suaminya di luar mencari nafkah. Nah, istri kan kadang ya suka yang namanya sedikit cemburu. Malah sering lebih banyak cemburu ya, Bu ya. Karena dia sendirian di rumah, urus anak, sertakan suaminya ada di luar, bekerja, bertemu dengan orang banyak, ada sedikit rasa cemburu, iri juga. Nah, ada tuh mulai muncul kecurigaan. Nah, jangan-jangan suami saya TTM nih, kok pulang malam terus. Terus udah gitu di telepon atau di WA balasnya lama. Nah, ini kan kayak begini nih, jadi timbul rasa-rasa curiga kan karena ya satu sisi sibuk urus anak, satu sisi di luar gitu. Nah, itu gimana tuh? Banyak yang kayak gini soalnya nih, Bu, kasusnya. Iya bener ya. Jadi akhirnya capek sendiri ya mikirin suami itu bener atau enggak, suami itu jujur atau enggak gitu. Nah ini yang namanya penting sekali keterbukaan, komunikasi, ya komunikasi dua arah ya, itu keterbukaan. Terus cross check ya, cross check tentang kondisi aktual suami itu sekarang dia lagi gimana gitu, itu penting. Gimana tuh dalam arti kau menjalani pernikahan sama saya, ini kalau misalkan dari 0 sampai 10, kamu nyamannya ada di skala berapa nih? Itu tuh harus loh selalu ditanyain minimal 6 bulan sekali. Kayak kita periksa gitu, Mbak. Jadi itu harus gitu loh. Harus diupdate terus. Karena kalaupun misalnya ternyata kok skalanya sekarang berkurang ya, kita bisa mengevaluasi apa yang terjadi. Dan kita pun juga boleh menyatakan itu kepada pasangan, walaupun kita bukan di pihak orang yang dicurigai gitu ya. Tapi kita boleh bilang ke pasangan gitu, kok sekarang tuh kayaknya jenuh ya. Dan pasangan tuh harus mau secara fair mendengar pasangannya bilang jenuh. Kalau misalnya memang iya jenuh, mau diterima gitu. Jangan jenuh gimana? Aku kan di rumah udah capek nih ngurus anak, seenaknya aja bilang jenuh gitu ya. Nah, belum apa-apa udah diomongin gitu ya. Nah, nanti lagi itu lebih membahayakan gitu. Artinya kita perlu juga kemampuan kita untuk mendengar apa sih perasaan yang dirasakan oleh pasangan seburuk apapun itu gitu. Karena dari situlah kita sebetulnya bisa saling mengoreksi, bisa saling mencari tahu apa sih yang perlu kita koreksi dan apa yang perlu dikoreksi oleh diri pasangan dan apa yang perlu kita upgrade nih, kemampuan apa yang perlu kita upgrade sama-sama gitu. Karena yang namanya pernikahan yang sehat itu adalah pernikahan yang saat mereka berdua menjalaninya itu dua-duanya tuh tumbuh gitu. Tumbuh tuh dalam arti jadi lebih baik. Jangan sampai dipikir-pikir nikah makin lama makin buruk ya. Buruk tuh maksudnya dalam arti
makin nggak punya teman, makin tidak bisa menyadari bahwa kita itu punya passion, punya hobi gitu ya. Makin lama makin merasa tidak berharga. Bayangkan, Nah, itu dia. tumbuh dalam relasi pernikahan yang seperti itu. Mau bagaimana gitu. Sehingga perlu sekali itu keterbukaan tadi ya. Begitu, Mbak. Jadi teman-teman, komunikasi itu penting dalam pernikahan. Jangan suka kode-kodean. Nggak ada yang tahu kita punya kode apa, atau lagi baca ikatan batin. Aduh, ikatan cinta gitu pusing, apalagi ikatan batin ya. Bener banget ya. Jadi udah nggak usah kode-kodean mulai sekarang. Kalau misalkan mau ada apa, langsung ngomong. Jadi kalau misalkan disuruh diminta sama suami, mau martabak apa nasi goreng, jangan jawab terserah. Jadi ngomong langsung, mau nasi goreng, mau martabak, langsung tegas. Jangan pakai kode. Nanti nyampe rumah ngambek, salah lagi. Suami jadi bad mood, capek pulangnya. Iya, bener banget, Mbak Neta. Lanjut Bu, silakan. Oke. Nah, terus pertanyaan yang sering kali muncul adalah kenapa selingkuh itu bisa terjadi berulang? Karena tadi ya, apalagi yang bentuk-bentuknya serial affair gitu ya, atau bahkan romantic affair juga gitu ya, ketika misalnya dia udah ketahuan nih, udah ke-gap nih 2 tahun selingkuh. Udah normal lagi. Nanti dia mulai lagi nih. Ada apa? Gitu. Apa sih yang terjadi sama orang ini? Gitu. Selain tadi penyebab-penyebab yang saya sudah sampaikan di awal, ternyata secara individu ya, secara diri masing-masing itu ada proses kimia yang terjadi ya di dalam tubuh. Ini nih, respon tubuh saat berselingkuh. Oh, ternyata ketika berselingkuh itu ada respon-respon tubuhnya juga. Tahap yang pertama adalah tentu saja orang tuh bisa sampai jauh ya, selingkuh pasti karena dia ada perasaan cinta, bukan cinta, jatuh cinta. Jatuh cinta itu kan yang first impression gitu ya. Kalau misalnya kita nih ingat-ingat lagi dulu ketemu sama pasangan, seneng, happy. Ya, ketika kita seneng, ketika kita happy, maka tubuh itu memproduksi yang namanya hormon kebahagiaan, namanya hormon dopamin. Makanya kalau kita lagi seneng tuh kan excited. Ya, dulu tuh kalau misalnya kita baru-baru nikah, baru-baru pacaran itu kan maunya senyum terus ya. Nah, beda sama sekarang ya. Udah 2-3 tahun nikah tuh susah menimbulkan hormon-hormon dopaminnya tuh harus kerja keras banget, Bu, gitu. Betul. Nah, jadi kalau misalnya, makanya nggak heran kenapa orang ketika selingkuh itu dia mau ngebela-belain apapun. Karena ketika dopamin banyak diproduksi oleh tubuh, energinya meningkat. Jadi yang jauh juga disamperin. Yang deket malah dibiarin gitu kan ya. Karena energi meningkat. Gitu. Dan rasa bahagia membludak. Sampai-sampai makan nggak terganggu, tidur terganggu gitu. Karena saking full energinya. Nah, kemudian setelah itu ternyata ada respon ya dari orang yang dia selingkuhi. Ya, kalau nggak ada respon sih untung ya. Jadi dia bisa balik lagi nih gitu ke pasangan sahnya. Tapi kalau ada respon, kita masuk ke tahap 2 yang namanya bonding. Ya, kalau kita selama ini ngomongin yang namanya bonding ibu dan anak, ya kita kan ngomong tuh biasanya ngomong tuh bonding ibu dan anak ya, Mbak ya. Iya, betul. Ini ternyata dalam perselingkuhan pun ada bondingnya di tahap kedua ini. Ketika perselingkuhan itu terjadi, ketika si orang yang diselingkuhin itu atau targetnya itu merespon, muncullah lagi yang namanya oksitosin. Jadi bukan hanya rasa bahagia, tapi juga ada rasa cinta. Itu membanjiri sistem tubuh. Sehingga nagih gitu. Kan sama ya kalau misalnya kita bicara tentang bonding ibu dan anak nih, ya. Bonding ibu dan anak kan kita tuh ke anak tuh kayaknya happy, senang, sayang gitu ya, Pak anak kan nggak mau jauh. Nah, ini sama nih, orang lagi selingkuh juga kalau hormon oksitosinnya lagi keluar, tuh sama begitu. Dan ternyata sampai hormon oksitosin ini membanjiri sistem tubuh, belum ke gap juga, belum ketahuan juga. Makinlah tuh anteng ya, makin pinter tuh berarti itu. Nah, itu tadi. Nah, makin lama itu kewaspadaannya akan semakin meningkat sehingga banyak hal yang mungkin akan dilakukan untuk apa? Untuk menjaga kerahasiaan. Jangan salah, orang yang selingkuh juga dia cemas juga gitu Mbak Neta. Takut ya.
Karena apa? Karena banyak sekali hal-hal yang dirahasiakan. Ada informasi yang disembunyikan. Itu otak main. Ada yang namanya bagian otak namanya cingulate cortex ya. Itu adalah bagian otak yang berperan dalam respon emosional. Ini nih di blok. Jadi setiap kali kita mau ngumpetin handphone, ngumpetin chat, ya, janjian diem-diem, itu tuh bagian cingulate cortexnya main. Aduh, gimana ya? Ketahuan gak ya? Gitu. Akhirnya di sini bukan hormon cinta saja yang keluar, tapi juga hormon stres. Jadi sebetulnya kalau ada yang bilang bahwa selingkuh itu indah, nggak ada. Selingkuh itu pasti ujung-ujungnya stres. Karena di dalam perselingkuhan pasti banyak yang disembunyikan, banyak yang dirahasiakan. Ini nggak ada untungnya sebetulnya. Gitu. Ujung-ujungnya tuh pasti stres. Nah, terus kalau kembali lagi ke yang tadi, terus kenapa jadi nagih? Nagihnya itu adalah yang ini, bagian yang ininya. Bagian tahap 1 dan 2. Kalau misalnya ternyata udah di tahap 3 terus ketahuan, udah tuh, dia tuh kan pasti stres berat, pasti disalahin, belum lagi keluarga tahu, belum lagi anak-anak tahu, malu gitu ya. Terus dia akhirnya berkata, aduh kapok deh, udah gak mau stres-stres lagi. Ketemu lagi, baru banjir lagi dopaminnya, keulang lagi gitu loh. Terus jadi harus gimana? Ya, jadi intinya kalau misalnya pun kita mendapati misalnya pasangan kita udah pernah berselingkuh 1 kali, setelah itu tolong cari akar permasalahannya sampai tuntas. Jadi dicari dia tuh kenapa sebetulnya, apa alasan dia gitu. Kalau bisa kita ganti nih dopamin hormon apa? Hormon dopamin yang diproduksi di tubuh pasangan kita yang yang harusnya didapat dari selingkuhan tuh kita nih sebagai istri atau sebagai suami yang bikin hormon dopamin yang ada di tubuh pasangan kita tuh keluar. Jadi kita yang bikin dia happy. Gitu. Makanya banyak terjadi begini Mbak Neta, orang yang setelah selingkuh kemudian ceritanya memaafkan nih ya, memaafkan terus baikan lagi. Tapi si istri ini atau si suami ini bawa anak kesel terus. Marah-marah terus. Emang sih saya paham. Ini enggak saya paham ini enggak betul. relasi setelah perselingkuhan itu memang nggak bisa kita langsung tiba-tiba kembali ke perasaan yang awal. Itu saya tahu, itu susah sekali. Tapi semakin kita seperti itu, suami atau misalnya istri yang berselingkuh itu, yang sedang kita maafkan itu semakin dia merasa, loh, katanya saya dimaafin, katanya saya mempersilahkan saya untuk tidak mengancam saya untuk tidak berselingkuh lagi. Tapi sikapnya begini. Yang ada hormon stres terus yang keluar gitu. Ya udah deh, cari aja yang bisa bikin dopamin keluar lagi. Nah, itu banyak yang seperti itu. Gitu. Nah, jadi itu kenapa bisa terjadi berulang karena efeknya itu loh. Jadi efeknya tuh benar-benar yang kasarnya tuh memabukan banget gitu. Menyenangkan banget karena respon tubuhnya yang jelas seperti itu. Mengeluarkan hormon-hormon yang bikin happy. Selingkuh tuh enaknya di awal doang ya Bu ya, di jatuh cinta dan bonding doang ya. Selanjutnya mah ya udah deh. Di akhirnya stres kan akhirnya kan. Iya betul. Itu bisa dijelaskan secara ilmiah gitu ya. Lalu selanjutnya pertanyaannya ya. Lalu harus bertahan atau enggak? Nah, ini yang seringkali menjadi pertanyaan ya. Yang jawabannya juga butuh pemikiran dan pertimbangan yang tidak sebentar. Apalagi dalam hubungan ini sudah ada anak. Tapi anak juga tidak bisa dijadikan alasan, Mbak Neta. Karena saya banyak sekali menemukan kasus-kasus gitu ya, di mana klien-klien saya ini ya terlibat dalam perselingkuhan, kemudian mereka enggan untuk berpisah walaupun memang si pasangan ini udah sangat, ya menurut saya sudah toksik sekali gitu ya, sehingga menurut saya sih tidak pantas untuk dipertahankan, tapi dia terus memilih bertahan untuk anak. Memang tidak ada salahnya, karena yang namanya orang tua, kita pasti ingin yang terbaik untuk anak. Tapi kembali lagi, kita harus betul-betul memastikan, apakah ketika kita masih bertahan dengan pasangan, itu akan menjadi lebih baik dan anak akan juga menjadi lebih baik, karena kebanyakan ketika sudah rujuk, hubungan bukan jadi lebih baik, malah jadi lebih buruk. Ya udah deh, asal nggak pisah, asal anak masih ngelihat orang tuanya bareng. Iya, anak tuh ngelihat orang tuanya bareng, tapi mereka tuh bisa menangkap sinyal dari muka kedua orang tuanya.
Mereka ada di dalam rumah berdua, tapi kedua-duanya tuh mukanya dingin, mesem. Anak tuh nggak nyaman gitu. Betul, betul. Atau mungkin bahkan rujuk lagi, bertahan lagi. Tapi saya mau bertahan, saya mau rujuk, Bu. Tapi saya nggak mau peduli lagi tentang dia. Yang penting saya ada di dalam rumah, yang penting anak saya tahu saya masih bareng sama bapaknya, karena kasihan kalau misalnya nanti bapaknya nggak ada, dia gimana? Nggak punya bapak, nanti dia gimana? Ya tanggungan sekolahnya dan segala macam. Ya, betul. Perempuan kadang mikirnya seperti itu sih, Bu. Ya, Ya udahlah nggak usah pisah deh kan, soalnya kan anak-anak masih butuh sekolah, butuh betul, makan. Jadi betul, kayaknya perempuan juga harus struggle ya harusnya ya, Bu ya, harus bisa mandiri ya, Bu. betul, seperti itu. Karena apa? Ya karena ketika misalnya nantinya rujuk, kemudian masih sering berantem, masih sering konflik, anak tuh luka melihat itu gitu. Iya, betul. Dan itulah gambaran pernikahan, gambaran rumah tangga yang akan dia bawa sampai dia dewasa. Dan Jadi ini timbul inner child ya, Bu ya. bisa, betul. Dan ini nanti jadi luka buat mereka. Dan bisa jadi ini jadi kayak mata rantai. Terus aja Nah itu. ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya kita memilih untuk bertahan, ya ini saya bahas dulu untuk yang memilih bertahan, apa yang harus dilakukan? Karena pada kenyataannya susah untuk menjalin relasi itu kayak seperti sedia kala tuh susah banget. Saya tahu, saya bisa memahami gitu ya. Makanya yang pertama harus dilakukan itu adalah menerima perasaan. Karena banyak orang-orang yang ketika dia sudah diselingkuhi, kemudian rujuk, dia tuh sering denial, sering menyangkal. Enggak, saya masih kecewa, enggak boleh kan udah janji mau maafin, udah deh, udah. Jadi selalu ditutup-tutupi, selalu ditekan gitu. Sehingga itu membuat perasaan itu sebetulnya makin menderita. Ya. Pertanyakan pada diri sendiri, apa sih yang dia dirasakan? Kalau misalnya masih sedih, aku aja masih sedih. Masih kecewa, aku masih kecewa. Masih marah, aku masih marah. Bahkan kalau bisa, bukan kalau bisa ya, disarankan sih. Sampaikan ini ke pasangan, biar pasangan tahu gitu. Kenapa dia harus tahu? Ya dia harus menerima, karena itu resiko yang harus dia ambil. Karena dia yang selingkuh gitu. Kemudian kita ukur seberapa kecewa, sedih, marahnya diri kita menghadapi hal ini. Gitu. Marah banget kah, kecewa banget kah, sedih banget kah? Kenapa ini perlu kita ukur, kita nilai? Karena ini yang menjadi titik tolak kita untuk apakah kita harus cari bantuan atau enggak. Gitu. Jadi jangan sok pura-pura kuat, pura-pura bahagia tapi rapuh banget, terus tiba-tiba nanti dia kolaps. Kolaps tuh gini, tiba-tiba sakit keras lah gitu. Itu banyak loh, Mbak. Yang setelah selingkuhan itu dia menutup diri, menekan perasaannya, tidak merasa butuh bantuan, merasa baik-baik saja, tiba-tiba sakit, tiba-tiba stres berat gitu. Wah, tiba-tiba Depresi ya, Bu ya. nah itu dia, nauzubillah gitu ya. Tapi itu banyak terjadi gitu. Sehingga kita juga ya harus ukur diri. Saya mau rujuk, saya mau menerima lagi pasangan saya, tapi kok saya sedihnya berkepanjangan. Bahkan saya waktu kemarin sempat menerima klien yaitu ya, mau rujuk, mau memaafkan, tapi dia setiap malam berpikir untuk bunuh diri. Nah itu nggak bisa begitu. Jadi, dia mau rujuk tapi dianya depresi, itu kan melukai diri sendiri, menyakiti diri sendiri. Maka itu harus cepat minta bantuan profesional. Terapi. Bahkan kalau udah mulai muncul-muncul ide bunuh diri, itu harus melibatkan terapi farmakoterapi dari psikiater, obat gitu. Iya, betul. Jangan dibiarkan seperti itu. Dan terimalah perasaan itu beserta caramu mengekspresikannya. Kalau mau menangis ya nangis. Enggak mau nangis, Bu. Ada yang gitu banyak ya. Gengsi. Kan dia yang selingkuh. Saya nangis terus nanti dia ngerasanya kebagusan banget lagi. Wah, banyak sekali yang seperti itu. Tapi padahal dengan cara seperti itu menekan perasaan yang membuat perasaan bukan semakin rilis, bukan semakin rileks gitu ya, tapi semakin tegang, semakin kuat gitu. Kemudian bicara. Ya, cari orang yang dipercaya dan membuat nyaman. Bicara. Tapi kan ini aib. Diomong-omongin iya betul. Ya, ini aib, makanya kalau mau bicara juga harus pilih-pilih orang gitu. Nggak juga harus bicara ke semua orang atau bicaranya di medsos. Nah, ini banyak itu yang dia begitu. tuh. Curhat di WA story, curhat di IG story. Karena
ini bukan solusi. Kenapa bukan solusi? Karena bisa jadi ini nanti membuat kondisi itu semakin parah. Karena kan kita nggak pernah tahu respon orang seperti apa. Bisa jadi nanti ada respon yang membuat kita semakin terpuruk. Bisa jadi seperti itu. Atau membuat kita jadi berpikiran yang tidak sesuai dengan yang seharusnya gitu. Jadi bicara itu harus gitu karena ya kita manusia, kita punya emosi. Emosi itu energi in motion. Jadi energi yang bergerak di dalam tubuh. Kalau kesel, kalau marahnya terus-terusan muter di dalam tubuh tapi nggak dialirkan dengan berbicara, itu nanti nyerang ke dalam diri gitu. Kalau misalnya bingung, kalau misalnya nggak tahu orang yang dipercaya siapa, karena takut mungkin gitu ya. Karena kan orang sekarang kadang-kadang nggak bisa dipercaya, Bu, dan sebagainya. Boleh bicara dengan cara berkonsultasi ke profesional, ke psikolog, psikiater, boleh seperti itu. Ya, begitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah mendengarkan diri. Tanya sama diri sendiri ya. Pikirkan berulang-ulang apa sisi baik buruk ketika kita memilih untuk bertahan. Kalau bisa ditulis-tulis sebanyak-banyaknya. Kalau saya biasanya suruh klien saya tuh buat nulis. Biar dia bisa membaca ulang gitu. Kalau misalnya kamu bertahan dan kamu ingin meninggalkan, apa masing-masing keuntungan kerugiannya untuk diri sendiri? Lebih banyak mana? Gitu. Baca lagi, resapi lagi. Itu. Ya. Catat bila perlu seberapa banyak kebaikan dan keburukan yang didapatkan jika memilih bertahan. Kemudian tentu saja berdoa. Ya, meminta petunjuk kepada Allah, kepada Tuhan adalah hal yang paling baik. Karena boleh jadi kita nggak suka sama sesuatu, tapi itu baik buat kita. Dan kita juga nggak tahu bahwa apa yang kita sukai ternyata nggak baik buat kita. Gitu. Jadi ikhtiar, usaha juga dibarengin dengan doa. Ya. Nah, selanjutnya adalah jika apa yang harus dipertimbangkan? Ya, yang harus dipertimbangkan adalah kita harus memastikan dulu ketika kita mau balikan nih, mau rujuk lagi, kita pastikan setelah selingkuh pasangannya nyesel atau enggak. Jadi jangan sampai ketika kita rujuk, kita balikan, terus kita sendiri yang usaha dan kita sendiri maksa pasangan karena alasan ayo dong, kamu jangan gitu lagi, jangan selingkuh lagi, kan kasihan anak-anak. Terus akhirnya cuma kita aja yang berjuang, dia nggak mau gitu ya. Nah jangan sampai begitu. Itu harus dipastikan. Kemudian kondisi hubungan saat ini artinya masih sehat nggak hubungannya? Sejauh mana sih perselingkuhan itu terjadi gitu? Kalau misalnya ya udah selingkuh lah, terus KDRT juga lah. Ini harus dipikirkan untuk apa kita memaafkan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita tanya pada diri sendiri, siapkah kita percaya kembali? Karena ini yang banyak terjadi gitu ya. Jadi maafin, rujukan, rujuk gitu ya. Tapi ternyata pada kenyataannya kita nggak siap. Nah, ini jadi perlunya mendengarkan diri. Dan yang terakhir adalah gini, kita juga harus mewaspadai. Yang tadi saya sampaikan di awal gitu ya, bahwa ada tipe-tipe perselingkuhan, terutama tadi yang serial affair itu ya, di mana ketika dia melakukan perselingkuhan secara berulang dan dengan orang yang berbeda-beda, ini bisa jadi adalah tanda gangguan kejiwaan yang serius. Ya, dan kalau misalkan udah seperti ini, tadi pertimbangkan apakah mau mendampingi suami, pasangan misalnya ya, untuk dia healing, dia menyembuhkan dengan bantuan profesional, karena itu memerlukan waktu yang lama, atau tidak. Kalau tidak, dan merasa tidak sanggup, lebih baik disudahi. Gitu ya. Jadi hal-hal tersebut yang harus dipertimbangkan. Jika bersedia memaafkan pasangan, maka kita pun harus siap untuk tidak mengungkitnya di kemudian hari, karena ini adalah luka bagi kedua belah pihak. Walaupun saya tahu ini sulit, ya artinya apalagi perempuan ya, perempuan itu kan jago sejarahnya, gitu ya. Betul, diungkit lagi. Gitu. Ngelewat ke tempat ini, ngelewat ke jalan yang ini. Iya. Ini kan waktu kamu begini, ini kan waktu kamu begitu. Nah. Jadi mulai lagi. Betul. Jadi ini juga perlu sekali ditekankan ke dalam diri kita sendiri gitu. Ketika kita misalnya siap percaya kembali, kita siap juga nggak sih untuk mengungkit-ungkitnya? Atau kalaupun misalnya belum siap 100% untuk tidak mengungkit, bisa nggak diturunin kadar ungkit-mengungkitnya gitu ya. Jadi kita juga harus mengkomitmen dengan diri sendiri gitu. Karena tadi ya, kebahagiaan dalam pernikahan, relasi yang sehat dalam pernikahan juga itu harus dibangun oleh kerjasama dari kedua belah pihak. Seperti itu. Karena tidak ada perselingkuhan yang terjadi karena kehilafan dan ketidaksadaran. Ya.
Itu jadi Perlu dicatat tuh. ya Tidak ada perselingkuhan yang dilakukan tanpa nggak sadar gitu ya Bu ya. ya Aduh saya sih gila, aduh bohong banget kok kayak gitu. iya. Dan satu lagi nih Mbak, bahwa perselingkuhan itu terjadi karena keduanya mau dan mampu. Itu. Nah, itu dia. Jadi nggak mungkin tuh kalau misalnya yang namanya perselingkuhan itu terjadi karena cuma dianya aja yang nggak mau, nggak mungkin. Itu pasti ada keduanya itu pasti seperti itu. Ya, oke. Nah, jadi pilihlah bertahan atau berpisah atas dasar bagaimana Anda menghendakinya, bukan orang lain. Ya, artinya boleh minta masukan ke orang lain, boleh bercerita kepada orang lain, tapi tetap ya ingatkan, tanyakan lagi kepada diri sendiri. Seperti itu. Itu, Mbak Neta. Wow, luar biasa banget ini. Saya sampai dari tadi nggak kedip loh Bu, dengerinnya dan bacanya semuanya ini luar biasa. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Bu di kolom chat. Untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung ke Ibu Novi, open mic juga boleh. Tapi Neta bacakan dulu nih ya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ada dari Lina, Ibu. Ini bertanya, apa selingkuh harus dengan individu? Dan bagaimana yang bersangkutan bisa lebih nyaman dengan teman daripada pasangan sendiri? Silakan Ibu. Iya, baik. Pertanyaan yang tadi ya, apakah apa namanya harus Selingkuh dengan itu harus ya? dengan individu. Iya. Ya, sebetulnya selingkuh itu ya betul dengan individu. Kalau misalkan dengan hobi, dengan teman-teman ya, itu lebih ke minat. Jadi artinya minat tuh gini. Apakah misalnya tipe orangnya yang memang senang sekali berelasi gitu ya, ada kan orang yang benar-benar supel dan sebagainya, tapi ada juga tipe orang yang dia itu senang dengan teman-teman, senang berkumpul dengan teman-teman karena dia senang dapat pengakuan. Jadi kalau sama temen dia merasa diakui, tapi balik ke rumah dia sering dicuekin sama istrinya. Ada loh yang begitu Mbak. Jadi kita harus tangkap nih kenapa dia senang sama teman-temannya. Teman-temannya juga ketika ketemu teman-temannya juga apa yang dilakukan. Apakah misalnya main game bareng atau misalnya touring atau apa gitu. Dan dari permainan game itu atau touring itu apa sih yang dia dapat misalnya. Gitu. Jadi kita juga harus lihat gitu. Kalau misalkan itu memang benar hubungan dengan hobinya, oke lah gitu. Tapi kalau misalnya ternyata itu sudah dilakukan berlebihan, kemudian kita lihat bahwa kayaknya dia kok kalau ngobrolin temennya kok excited, tapi kalau ngobrol sama kita kok kayaknya males gitu ya. Kita lihat emang temennya tuh ngapain ke dia. Oh ternyata temennya tuh tipe yang dia mengakui loh kehebatan suami kita, dia mau loh ngedengerin obrolan-obrolan suami kita yang mungkin selama ini nggak kita mau dengerin karena mungkin menurut kita apa sih yang gitu jadi ceritain, ada loh yang begitu gitu ya. Artinya bisa jadi kemungkinan-kemungkinan tadi gitu. Nah kita juga harus observasi, kita harus amati apa yang dilakukan dia bersama teman-temannya dan apa sih yang teman-temannya berikan sehingga suami itu lebih senang beraktivitas bersama teman-temannya dan upayakan kita juga bisa melakukan hal yang sama walaupun ya beda sih nggak mungkin sama ya kan teman sama istri gitu ya teman sama pasangan tuh beda tapi minimal kita tahu dia dapat apa sih dari teman dapat pengakuan dapat apresiasi kah atau dapat bisa ketawa-ketawa itu ada loh yang begitu Mbak artinya ada orang yang ketika dia kalau sama teman-teman tuh bisa ketawa lepas bisa ketawa bebas nggak berantem kok begitu sama suaminya begitu sama istrinya itu bawaannya serius melulu ya malah ribut melulu itu kan artinya nah itu yang perlu kita amati ya tapi intinya kalau dengan teman kalau misalnya dengan hal-hal selain lawan jenis itu sih bukan perselingkuhan jadi kalau perselingkuhan itu batasnya adalah lawan jenis begitu. Oke, berarti kalau sama teman ya masih sewajarnya ya. Yang penting kita support pasangan kita, mau hobinya apapun kita support, kita dukung. Dia mau cerita kita dengarkan, walaupun kita capek ya tetap kita dengerin aja karena pasangan itu bukan teman sampai mati aja ya Bu ya, tapi kayak teman buat cerita, teman buat sedih, teman buat memecahkan masalah ya Bu ya. Jadi ya kadang ya emang iya sih Bu, kadang kita juga kadang mungkin karena kelelahan, kita capek, jadi kita tuh kadang tuh memang butuh dukungan ya, apalagi dukungan paling terdekat adalah pasangan sendiri. Jadi ya lebih baik mulai dari sekarang kita harus saling mendukung pasangan deh, mau apapun itu ya Bu ya. Iya, saling mendukung. Artinya bukan kita saja mendukung, tapi pasangan juga ke kita. Mau Betul. mendukung, mau mendengarkan. Gitu, Mbak. Oke, baik. Itulah tadi jawabannya untuk teman kita Lina. Nah, sekarang ada teman kita Nadia. Ini bertanya, Bu, gimana cara berhenti dari
perselingkuhan yang sudah terlanjur terjadi seperti dengan masa lalu yang belum usai, padahal suami sah saya lebih baik dengan masa lalunya. Bagaimana cara mengkat perasaan dan kondisi tersebut? Silakan Ibu. Oke, jadi cara berhenti dari perselingkuhan yang terlanjur terjadi sebelum menyesal. Maksudnya gimana nih? Bagaimana cara berhenti dari perselingkuhan yang sudah terlanjur terjadi sebelum menyesal dengan hancurnya rumah tangga? Perselingkuhan itu Iya, terjadi betul. dengan masa lalu yang belum usai padahal Belum suami usai pada suami sahnya Nadia ini lebih baik dengan masa lalunya. Mungkin Mam Nadia mungkin bisa open mic kali ya, bisa berbicara langsung dengan Ibu Novi. Biar silakan. gitu ya. Nanti dijawab langsung. Silakan Mam Nadia. Halo Mbak. Iya. Hai. Silakan. Gini Bu, mau nanya, Ya. Perselingkuhan itu terjadi karena ada masa lalu yang belum selesai, lalu terjadilah perselingkuhan. Padahal kalau mau diruntut dari segi kelebihan dan kekurangan, suami sahnya ini lebih baik dibandingkan seseorang di masa lalunya. Oh, oke. Sebelum hancur rumah tangganya secara bombastis, kan kalau misal ketahuan selingkuh itu kan pihak dua keluarga pasti ribet ya Bu ya, gitu. Nah sebelum ketahuan lebih jauh, gimana caranya untuk mengkat perselingkuhan itu gitu loh Bu? Sebelum nih suaminya tahu juga gitu kalau si istrinya tuh ternyata selingkuh gitu kan. Tipikal suaminya ini tipikal suami yang lebih better dibandingkan masa lalunya. Iya. Oke. Nah, ini udah bisa dipahami nih. Iya. Terima kasih ya, Mam Nadia. Ya, terima kasih pertanyaannya, Mam Nadia ya. Ya, jadi saya bisa paham. Oke. Nah, yang perlu dipahami adalah kita cari tahu dulu sebetulnya apa sih yang kita suka dari pasangan selingkuhnya gitu. Kan udah jelas ya, suami yang sekarang tuh kan lebih better. Tapi kan pasti ada alasan yang lain. Walaupun lebih better, tapi tetap selingkuh pasti ada alasannya. Nah, itu harus dicari tahu dulu itu alasannya. Itu apa? Nah, kemudian yang selanjutnya adalah makanya selingkuh juga pasti kita menemukan hal yang tidak kita suka dari suami sah gitu ya. Nah, ketika kita tidak ada hal yang kita tidak sukai dari pasangan gitu, artinya dari suami sah ini, kita coba cari tonjolkan kelebihan-kelebihan dia tuh apa. Gitu. Jadi kita yakinkan diri, munculkan lagi kelebihan-kelebihan suami kita saat ini gitu ya, dengan orang lain, dengan selingkuhan. Gitu. Karena betul yang disampaikan, kalau misalnya ini sampai ketahuan, wah ini bisa rumit gitu ya, dan dan pasti menyesal gitu, karena sebetulnya dia pun meyakini suami saya itu lebih baik loh daripada selingkuhan saya gitu. Nah sebetulnya itu adalah modal penting loh, karena biasanya orang selingkuh itu dia nggak sadar bahwa pasangannya itu lebih baik. Nah orang ini dia bisa sadar bahwa suami saya itu lebih better. Nah itu sebetulnya udah bisa jadi modal utama. Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah tadi, apa sih yang dia cari dari selingkuhannya? Gitu. Apakah itu hal yang realistis di saat sekarang? Kalau misalnya tadi disampaikan itu kan dia punya hal di masa lalu yang belum beres, itu kan di masa lalu. Kalau misalkan hal-hal itu ditempatkan pada dirinya saat ini, pada relasinya saat ini, apakah itu masih worth it dipertahankan atau tidak? Gitu ya. Dan tadi yang penting munculkan lagi kelebihan suami yang saat ini ada bersama dia. Itu munculkan lagi semuanya. Kalau misalnya selama ini karena udah terlanjur berselingkuh jadi kurang komunikasi, munculkan lagi komunikasi. Ya, paksakan lagi. Kenapa saya bilang paksakan? Karena otak kita itu sebetulnya bisa kita setir sendiri, bisa kita kontrol sendiri, gitu. Upayakan kita komunikasi dengan baik, lemah lembut ke dia. Apa yang kita mau dari suami kita yang sekarang kita sampaikan. Upayakan berdiskusi, upayakan hubungan yang hangat, intimasi gitu. Kita rasakan. Apa sih yang saya kurang dari dia, dan apakah saya worth it untuk mempertahankan selingkuhan saya atau tidak gitu. Jadi ini perlu usaha ya dari orangnya, tapi saya yakin ini bisa, karena sebetulnya apa ya tadi dia itu tahu gitu suaminya lebih baik ya, jadi tinggal melatih dan mengupayakan diri ya, begitu Mbak Nadia ya.
Siap, kalau gitu harus berupaya. Berupaya, betul. Kedua belah pihak berarti harus saling melengkapi. Ya. Baik, kalau begitu. Berikutnya nih ada pertanyaan dari Melisa, Bu. Bagaimana caranya yakin kalau perselingkuhan itu hanya bersifat fling saja dan tidak akan ada pengulangan perselingkuhan lagi? Itu bagaimana, Bu? Oke, flings itu berarti tadi yang tidak ada kedekatan, tidak ada hubungan emosional, tapi cuma sekali gitu ya. Oke, jadi kayak semacam coba-coba gitu ya. Tapi gimana nih memastikannya, garansinya apa nih gitu ya kalau nggak diulangi ya. Nah tentu saja. Takutnya coba-coba berhadiah ya Bu ya. Iya benar. Jajan terus ada hadiahnya gitu ya. Nah, jangan begitu lagi. Nah jadi yang harus dicari tahu adalah penyebab. Ya, cari taunya dari mana? Kita bicara sama suami. Dan ketika kita mau bicara untuk menggali penyebab kenapa dia berselingkuh, nih yang penting ya, pastikan diri kita tenang. Karena saya tahu, pasti kalau misalnya yang namanya ngungkit tentang penyebab perselingkuhan, itu pasti kita langsung ngegas duluan. Betul. Udah pasti susah. Tapi ketika kita ingin menggali penyebab dengan cara yang tidak tenang, gitu ya, dengan emosi yang tidak stabil, suami nggak akan ngomong. Jadi kita upayakan untuk kita tenangkan diri dulu, ya, kita yakinkan bahwa saya ini nanya dengan baik-baik ini bukan maksud saya ingin merendahkan diri gitu. Kadang-kadang juga istri itu kadang-kadang begitu, Mbak Neta. Jadi nggak mau nanya, maunya juga nanyanya pakai ngegas, pakai nyindir kayak gitu, karena udah kesel gitu. Kalau baik, karena kalau misalnya dibaik-baikin tuh nanti dia keenakan apa segala macam. Nah justru ketika kita dengan cara yang tadi ngegas nyindir, dia nggak akan mau bilang penyebab yang sebenarnya itu terjadi kenapa. Gitu. Jadi dengan cara kita memposisikan ibaratnya gini deh, mengalah untuk menang gitu loh. Jadi kita mengalah dulu untuk kita menggali apa sih penyebabnya, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan dan dia lakukan, dan apa yang harus kalian berdua lakukan untuk memastikan tidak ada perselingkuhan lagi. Tapi kalaupun misalnya setelah digali kita masih bingung, artinya oke sih, udah tahu sih, tapi dia tuh selalu bilang hilaf terus gitu ya. Terus saya juga nggak yakin gitu, apalagi abis Bu Novi bilang kalau selingkuh itu nggak mungkin karena hilaf gitu ya, makin deh nggak percaya gitu. Nah kalau memang itu sangat mengganggu diri ya, dan akhirnya kita jadi parnoan, kita akhirnya jadi nggak tenang, tidak ada salahnya untuk melakukan konseling pasangan. Gitu. Jadi itu apa? Itu untuk meyakinkan diri kita, dan juga kita untuk bisa menggali lebih dalam apa sih sebenarnya motif pasangan itu dia selingkuh. Gitu. Jadi berdua ini harus konsultasi pasangan, konsultasi pernikahan, biar nanti tidak terjadi lagi hal yang sama. Begitu. Karena kadang-kadang nggak bisa tergali sendiri. Begitu Mbak Neta. Ya, jadi begitu Mbak Melisa ya, mudah-mudahan bisa terjawab dan jelas. Kalau mau konsultasi berdua, jangan sendiri-sendiri aja. Ya, karena biar kita tahu nih pasangan kita nih kenapa alasannya selingkuh. Dan kita juga tahu nih kenapa alasan kita tuh nggak bisa yang namanya menerima ya Bu ya. Selalu denial mulu. Ya. Nah itulah dia gunanya untuk konseling di tempat yang tepat. Jangan di WA story atau Instagram story. Bahaya ini Ibu. Ya. Baiklah, ini ada lagi yang bertanya, Bu. Gimana caranya yakin kalau suami nggak akan selingkuh lagi? Karena dulu dia pernah selingkuh. Nah, ini suami pernah selingkuh. Nih kita mau yakinin nih diri kita nih, Bu, supaya oke lah suami saya sudah normal kembali. Itu bagaimana? Iya, ini sebetulnya jawabannya hampir sama ya dengan pertanyaan tadi Mbak Melisa. Jadi kita harus tahu dulu, kita harus gali dulu penyebab dia selingkuh apa. Sampai betul-betul kita tahu akarnya, gitu loh. Jadi kalau misalkan dia bilang hilaf, kalau misalnya dia bilang ya waktu itu mah cinlok aja gitu ya, soalnya kan kita LDM misalnya nih gitu ya, kita LDM, kamu jauh, kita ketemunya cuma weekend aja atau sebulan sekali, saya dekatnya sama dia, itu bukan alasan gitu loh, karena banyak juga kok orang LDM yang mereka tidak berselingkuh gitu kan ya. Nah, artinya kita harus tahu dulu sampai dalam. Nah caranya gimana ya, tadi kita dengan kondisi diri kita yang tenang, yang upayakan stabil. Dan tadi kalau misalkan merasa tidak mampu untuk menggali sendiri gitu ya, dan merasa terancam, merasa takut gitu ya, takut terus, nggak tenang terus, itu harus konseling berdua.
ya, untuk menghindari terjadi pengulangan. Karena nanti selain konseling itu biasanya kalau saya gitu ya, kalau saya biasanya itu nanti akan ada tes kepribadian masing-masing. Jadi itu sampai yang tersembunyi juga bisa kelihatan dari hasil tes itu, karena itu sifatnya tes individu yang bisa menggali itu orangnya kayak apa, terus bagaimana kemungkinan dia misalnya kalau konflik tuh, kalau misalnya ada masalah, cara dia menyelesaikannya gimana, dan untuk kedepannya komunikasi seperti apa yang baik gitu ya. Nah itu semua tergali seperti itu. Oke. Bu, nih kan banyak yang LDM nih Bu di sini nih pesertanya nih. Boleh dong Bu kasih tips Bu gimana caranya supaya kita pun sendiri nggak curiga dengan suami yang sedang LDM dan suami juga yakin bahwa diri kita pun juga baik-baik saja ditinggal gitu. Itu bagaimana Bu? Boleh dong tipsnya Bu? Saya juga mau loh Bu supaya nanti sewaktu-waktu suami saya kita LDM mau juga tipsnya supaya aman ya Bu. Iya. Oke, jadi gini, ketika ADM sebetulnya tips yang paling penting adalah kita ya punya mindset positif dulu tentang LDM itu. Karena gini, karena yang sering kali terjadi masalah itu muncul karena pikiran kita sendiri itu. Karena sering kali gini, belum apa-apa kita udah mengerti bahwa LDM itu pasti yang pertama menyebabkan penderitaan ya. Penderitaan itu apa ya? Kangen gitu ya, nggak bisa komunikasi langsung, ya ketemunya jarang. Terus yang kedua, kita tuh ya kadang-kadang belum apa-apa udah ada di pikiran kita bahwa nanti tuh di sana pasti dia ketemu deh sama partner, ya maksudnya minimal sama temen yang setiap hari ketemu dan mungkin saja dia lama-lama tertarik gitu. Dan katanya kan kalau LDM itu kan jadi susah komunikasi, terus katanya kan LDM itu kan katanya jadi sering kali bikin banyak masalah gitu. Jadi kita udah punya mindset negatif duluan nih tentang LDM. Gitu. Jadi belum itu terjadi kita udah punya dulu. Nah, jadi yang pertama adalah kita pasang dulu mindset positif bahwa oke, semua juga nggak ada kok yang mau menikah itu jauh-jauhan, tapi mungkin ya udah ini memang udah takdirnya saya dan suami saat ini memang harus LDM dan yakinkan bahwa ini juga tidak akan selama-lamanya gitu. Dan kalaupun misalnya sekarang saya LDM dengan suami, saya juga memastikan bahwa komunikasi saya tetap bisa lancar, ketika ada masalah juga saya masih bisa menyelesaikan masalah itu gitu ya. Terus yang paling jelas adalah gini, kita juga harus tahu sampai kapan kita LDM. Jadi batas waktunya tuh kapan gitu. Karena ada kan yang sampai kapan tuh LDM nggak tahu sih. Nah itu juga kadang-kadang bikin kita dan suami akhirnya jadi kayak nggak punya goal gitu dalam pernikahan. Jadi kita harus tahu misalnya suami belajar di luar atau suami tugas luar itu berapa lama. Jadi kita kayak punya harapan gitu. Oh 3 tahun, oh setahun, oh 4 tahun gitu. Kalau misalnya unlimited kan kita nggak mau juga gitu kan, nggak tahu sampai kapan gitu. Terus masalah komunikasi, nah sekarang tuh udah zamannya canggih lah ya. Sekarang zaman digital. Kita bisa kok sepakati. Nah, ini perlu kesepakatan antara kedua belah pihak, kita dan suami. Karena suami juga kan di sana juga bekerja ya, artinya dia bukan rebahan yang bisa kapan aja kita WA-in, yang bisa kapan aja kita minta video call-in, nggak bisa. Jadi kita tetap harus sepakati. Jadi kalau misalnya kita LDM ini enaknya kalau misalnya mau chat kapan ya? Kalau chat sih mungkin bisa fleksibel, tapi misalnya kalau video call enaknya kamu santainya jam berapa gitu. Karena ini pengaruh, karena kadang-kadang kalau misalnya si istri ini lagi pengen nelpon, lagi pengen video call kan udah waktunya pulang. Tapi misalnya suami baru banget nyampe atau suami di jalan, akhirnya suami jadi ketus, suami jadi rewel karena dia lelah mungkin ya. Nah ini bisa jadi kesalahpahaman. Nah artinya harus ada kesepakatan. Nanti deh kalau misalnya mau video call malam ya, udah selesai nyampe di rumah, udah mandi, udah makan, kan ngobrolnya santai gitu. Jadi harus ada kesepakatan juga masalah komunikasi gitu. Baik, kesepakatan. Yakin deh Bu, suaminya baik-baik aja ya, teman-teman semua. Ya. Nggak usah curiga-curigaan terus. Capek kalau dicurigain loh, beneran. Jadi nggak relax ya Bu menjalani apapun kalau dicurigain, sebentar curiga. Iya, betul. Baiklah, ini ada lagi pertanyaan nih Bu. Bagaimana cara menyikapi pasangan yang telah mengakui apabila sudah tidak ada rasa, tapi masih ingin bersama? Dan yang bersangkutan mengakui bahwa inner child dia dulu adalah sang ayah tertindas oleh ibunya.
Ini mungkin teman kita Om Lina ya, boleh mungkin open mic bisa ngobrol Ya, sama silakan. narasumber kami, Bu Silakan. Novi. Silakan Om Lina. Biar lebih enak. Ini bagaimana cara menyikapi pasangan yang telah mengakui apabila sudah tidak ada rasa tapi masih ingin bersama, dan yang bersangkutan mengakui bahwa inner child dia dulu adalah sang ayah tertindas oleh ibu. Jadi ayahnya itu ditindas oleh ibunya semena-mena pada saat inner child waktu dulu. Sekarang yang bersangkutan merasa tidak bisa menyelesaikannya sendiri, tapi dalam hal ini yang bersangkutan tidak mau open mind dan tidak mau menerima bantuan orang lain. Nah, itu bagaimana, Bu? Boleh, Bu? Iya, iya. Nah, ini ya, ini juga yang tadi saya sampaikan bahwa salah satu alasan itu adalah luka ya, luka masa lalu kan kalau inner child itu kan seperti itu ya. Cuman yang saya masih bingung adalah sebetulnya kaitan antara ketika seseorang merasa bahwa ayahnya nih tertindas oleh ibu, terus dia tidak bisa menyelesaikan sendiri dengan tidak mau berpisah dengan selingkuhannya, padahal sudah mengakui gitu ya, itu kan ya? Iya. Gak ada rasa tapi masih pengen bareng. Nah itu tuh apa gitu hubungannya dengan inner child itu. Nah itu sih yang perlu didalami, dan ini kayaknya perlu semacam one on one konsultasi ini jadinya gitu ya, karena kalau kita udah ngomongin inner child ini kan ini dalam sekali gitu ya, nggak bisa setengah-setengah gitu. Dan ketika misalnya seseorang merasa bahwa saya melihat ditindas oleh ibu, artinya kan ayah itu kan sosok laki-laki. Apakah dia ketika menjadi seorang dewasa juga dia takut ditindas juga atau gimana gitu kan ya, sehingga dia nggak bisa menyelesaikan sesuatu sendiri, nggak bisa problem solving sendiri, nggak bisa move on dari selingkuhannya gitu, atau apa yang dia rasakan. Nah ini perlu pendalaman sepertinya Mbak Nenta ya, apalagi kalau udah ada hubungan dengan luka gitu kan, karena luka itu nggak bisa kita tebak-tebak gitu, harus sesuai dengan persepsi dan apa yang dia maknakan sendiri gitu, karena luka nih dalam gitu. Ya mudah-mudahan nanti bisa kita konsul langsung misalnya gitu ya. Nah, silakan seperti itu. Betul, baik Bu. Ini ada lagi yang bertanya nih Bu. Ketika suami pernah selingkuh dan sudah berjanji tidak selingkuh lagi, perlukah kita random periksa HP suami untuk memastikan tidak ada pengulangan? Boleh nggak tuh Bu stalking handphone suami? Kalau periksa? Ya, Mamrika ya, suami pernah selingkuh, tapi udah janji nih, gitu. Terus kita perlu nggak ya? Sebenarnya sih gini ya, ketika kita pengen ngecek itu wajar banget. Bahkan ketika suami bilang bahwa dia nggak akan mengulangi juga pasti keinginan untuk mengecek itu ada, pasti gitu kan. Tapi ya itu tadi, pertanyaannya udah tahu belum penyebabnya apa? Itu dulu. Akar masalah suami selingkuhnya udah tahu belum apa? Kalau misalnya udah tahu belum solusinya gimana? Cara mengoreksi apa sih yang harus dikoreksi dari suami dan apa yang harus dikoreksi dari hubungan kaliannya udah tahu belum? Kalau misalkan semuanya itu udah tahu, udah clear dan ada poin-poin penting yang memang selanjutnya untuk kedepannya harus dilalui bersama gitu ya, atas dasar kesepakatan, saya pikir kita harus bisa mengontrol diri untuk mencari-cari masalah ya, dari apa? Dari aktivitas memeriksa handphone gitu. Soalnya kadang-kadang jadi gini, kayak deg-degan gitu ya, sebelum lihat handphonenya aja kita udah deg-degan nih. Aduh. Tremor ya Bu ya. Gimana kalau nanti ada sesuatu? Gitu. Kalau ada sesuatu, kalau nggak ada gimana? Kalau ada, jadi kita konflik gitu. Sebaiknya kalau misalnya udah ada tadi kesepakatan tadi ya, udah tahu akar masalahnya apa, terus udah tahu juga step-stepnya apa ke depannya yang harus dilakukan, lebih baik stop, udah gitu, percaya. Kan kita juga tadi ya, saya bilang ya, ketika mau memaafkan, kita tanya ke diri kita sendiri, kita siap nggak percaya lagi? Kalau kita siap percaya lagi, maka kita juga siap untuk tidak menduga-duga dengan cara memeriksa-meriksa gitu loh. Gitu. Tanyakan kembali ke diri kita, apakah siap ataukah sudah matang memaafkan suami yang telah selingkuh atau belum. Baik, kalau begitu. Ini ada lagi stalking sosmed mantan, apakah termasuk selingkuh ya? Kalau flirting mungkin kali ya Bu ya, bagaimana tuh Bu? Ya, oke. Stalking sosmed mantan. Nah gini,
Jadi sebetulnya stalking sosmed mantan atau stalking sosmed siapapun itu sebetulnya sih tidak, menurut saya adalah hal yang wajar gitu loh. Karena jangankan mantan, kita orang yang nggak kita kenal juga kita kadang-kadang kan kepoin terus gitu loh. Yang nggak ada kaitannya dengan hidup kita juga kadang-kadang kita kepoin gitu. Nah, apalagi bagi laki-laki gitu. Bagi laki-laki juga ketika misalnya dia stalking, hanya melihat, ya mungkin saja dia betul-betul melihat. Bukan hanya apa ya, bukan benar-benar dia pengen tahu lebih jelas, terus tiba-tiba nanti dia DM diam-diam, nggak juga kayak gitu sih gitu. Cuman yang perlu dipahami adalah gini, tadi balik lagi ya, apakah sebelumnya sudah ada penyelesaian masalah dari perselingkuhan ini belum? Itu ya, udah tahu belum akar masalah suami selingkuhnya kenapa? Udah tahu belum step-step ke depannya kalian harus ngapain? Nah, kalau misalkan udah tahu begitu, lebih baik bikin perjanjian. Kalau misalnya kita memang merasa lebih tenang, kalau misalnya suami nggak lagi follow misalnya, gitu ya, nggak lagi stalking misalnya, kita sampaikan aja dan kita percayakan apa yang suami katakan, gitu. Karena kalau nggak gitu nggak beres-beres masalahnya. Kitanya juga jadi parnoan terus ya, jadi tertekan terus, kitanya cemas terus, gitu. Curigation boleh ya Bu ya, Ya, curigation kalau dan bahasa itu anak sangat zaman sekarang. melelahkan, ya itu sangat melelahkan, menguras energi banget. Betul ya Bu, udah nyapu ngepel melelahkan, kita curiga juga, aduh udah deh cukup. Baiklah kalau begitu. Ini sudah banyak sekali tadi pertanyaan yang dijawab. Terima kasih banyak Ibu Novi. Ini pertanyaannya luar biasa sekali. Saya jadi banyak belajar dari teman-teman semuanya, pengalaman teman-teman yang Bu Novi jawab tadi. Baik nih, saya dengar-dengar nih Bu Novi mau kasih sebuah healing untuk kita ya Bu ya, untuk mau memaafkan diri kita, maafkan pasangan kita. Boleh dong Bu, silahkan waktu dan tempatnya. Iya, Mbak Neta. Ya, sebelumnya juga saya terima kasih ya untuk yang semua yang bertanya. Artinya saya juga sama loh seperti Mbak Neta, saya juga banyak belajar ya dari kasus-kasus, dari cerita-cerita semuanya yang ada di sini gitu ya. Nah, betul tadi yang seperti Mbak Neta katakan bahwa sebagaimanapun kita menghadapi masalah hidup, termasuk permasalahan yang mungkin saat ini kita sedang alami, yaitu perselingkuhan, yang mungkin sedang dialami atau yang sudah dilalui, tapi kok susah sekali kita untuk move on misalnya ya. Tentunya tadi yang paling penting adalah penerimaan, ya. Tapi penerimaan ini juga tidak serta-merta mudah untuk kita lakukan, gitu ya. Kadang-kadang kita bilang menerima, tapi nyatanya kita masih banyak sekali hal-hal yang menjadi unek-unek, bahkan mungkin dendam, itu banyak yang seperti itu. Dan itu akhirnya membuat kita jadinya sulit move on. Gitu. Nah, oke. Jadi sekarang kita coba apa ya? Sebenarnya ini healing sederhana sih, karena kalau misalnya healing yang betul-betul healing itu kan perlu waktu yang lebih panjang, kemudian perlu apa namanya tahapan yang lebih mendalam juga ya. Tapi mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan sekarang ini bisa sedikit ya melegakan ya. Jadi ini namanya emotional healing ya. Jadi emotional healing ini kita mengizinkan diri kita untuk memproses emosi atas konflik-konflik yang terjadi pada diri kita dan pada diri pasangan. Ya, tapi kita utamakan sekarang untuk konflik-konflik yang terjadi pada diri. Konflik itu apa saja? Ya, termasuk ini ya, perselingkuhan juga konflik gitu. Artinya saya paham betul bahwa saat kita di satu sisi ingin memaafkan, ingin berdamai, di satu sisi yang lain juga kita masih nggak terima. Nah, itu konflik. Nah, itu sebetulnya yang susah kita damaikan. Nah, sekarang kita coba ya untuk melakukan yang namanya emotional healing ya. Mbak Neta juga ikutan ya, Mbak Neta ya? Iya, harus wajib. Harus wajib ya, oke. Nah, itu mungkin apa namanya untuk yang belum di mute kita boleh mute dulu ya biar lebih nyaman. Oke, ya. Nah, jadi kita akan memulai emotional healing saat ini. Rekan-rekan yang ada di Zoom, yang ada di tempat masing-masing, boleh mengambil posisi yang senyaman mungkin, ya. Kemudian kita akan lakukan dulu relaksasi pernafasan dengan hitungan 4-4-4, ya. Boleh semuanya sambil memejamkan mata. Kita akan tarik nafas dulu dengan hitungan 1, 2, 3, 4 ya. Kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3,
4. Kita tahan 1, 2, 3, 4. Hembuskan nafas perlahan dari hidung 1, 2, 3, 4. Sekali lagi ya. Tarik nafas, ambil dari mulut 1, 2, 3, 4. Kita tahan 1, 2, 3, 4. Hembuskan melalui hidung 1, 2, 3, 4. Kita akan melakukan ini selama 3 menit. Di menit pertama, kita akan ngobrol atau bicara dengan diri kita sendiri. Kita akan terkoneksi atau mengkoneksikan hati, pikiran, dan tubuh kita. Ya, masih tetap memejamkan mata. Kita akan bicara dengan diri kita sendiri. Dengarkan apa yang diri kita sampaikan. Apa yang ada di dalam pikiran teman-teman semua saat ini, munculkan itu, kemudian rasakan emosi apa yang muncul. Mungkin ada yang sedih, mungkin ada yang kecewa, mungkin ada yang marah, mungkin ada yang betul-betul merasa sangat amat berduka dengan apa yang dialami. Dengarkan baik-baik apa yang terjadi atau yang disampaikan oleh tubuh kita, hati dan pikiran kita. Rasakan emosi yang muncul. Selanjutnya, di menit yang kedua, kita akan menerima diri kita, mengakui dan menerima apa yang terjadi pada diri kita. Setelah kita tadi mendengar apa yang diri kita sampaikan, memunculkan emosi apa yang terjadi, yang muncul pada diri kita, coba kenali badan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada nggak tubuh atau bagian tubuh tertentu yang tiba-tiba terasa berbeda dengan bagian tubuh yang lain? Misalnya, terasa nyeri mungkin di bagian tangan, terasa nyeri di bagian pundak mungkin, atau perut, atau kepala. Silahkan hayati. Bagian tubuh mana yang Anda rasakan sensasi yang paling berbeda dari anggota tubuh yang lain. Jika sudah ditemukan bagian tubuh mana yang mungkin tiba-tiba sakit, tiba-tiba linu, tiba-tiba gatal, atau tiba-tiba semutan, kita berikan usapan tangan lembut di bagian tubuh tersebut. Tempelkan tangan Anda, tangan teman-teman pada bagian tersebut, ya, bagian tubuh tadi yang dirasakan kurang nyaman, ya. Lalu sampaikan. Diusap ya, masih diusap, lalu sampaikan. Saya menerima apa yang saya alami saat ini. Saya akui perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya akui saya sedih. Saya terima kemarahan saya terima kekecewaan saya atas segala yang saya dapatkan saat ini. Tetap usapkan tangan dengan lembut di bagian tubuh yang merasa tidak nyaman, sambil mengakui perasaan yang dirasakan, menerima situasi yang sedang dihadapi saat ini. Terus usap dengan lembut, seolah-olah kita menyayangi, seolah-olah rasa sakit itu akan segera hilang ketika kita usapkan terus-menerus, karena kita menerima, karena kita mengakuinya. Kita usapkan sedikit lagi. Jika sudah, di menit terakhir kita akan lakukan apresiasi, kita akan mengungkapkan terima kasih. Terima kasih kepada diri kita. Kalau tadi kita mengusap bagian tubuh yang dirasa kita tidak nyaman, saat ini kita akan memeluk tubuh kita sendiri dengan butterfly hug. Kita peluk tubuh kita sendiri, boleh sambil memejamkan mata. Kita peluk
layaknya kita sedang memeluk orang lain. Kita usap pundak kita, bahu kita, tangan kita. Ucapkan terima kasih kepada diri. Terima kasih aku, terima kasih diriku, sampai saat ini masih ada di tempat ini bertahan. Mungkin kemarin-kemarin aku pura-pura bahagia. Mungkin kemarin-kemarin aku merasa baik-baik saja. Tapi saat ini aku akan menerima, aku akan mengakui perasaan apapun yang akan aku rasakan, yang sedang aku rasakan. Aku berhak bahagia, aku berhak menjadi orang yang sangat berharga. Terima kasih pada diriku. Kita akan terus bersama, kita akan terus saling melindungi diri untuk tetap merasa bahagia dan berharga. Kalaupun orang lain menyakiti, akui perasaan apa yang muncul. Kalau perselingkuhan itu pernah terjadi, akui bahwa kita pernah bersedih, tapi kita yakin, kita tahu bahwa semua yang menimpa kita ini tidak mungkin di luar kemampuan kita. Terima kasih, diri. Terima kasih. Ya, sebelum kita membuka mata lagi, kita relaksasi pernafasan lagi dengan hitungan 4-4-4. Tarik nafas dari mulut 1, 2, 3, 4. Tahan 1, 2, 3, 4. Hembuskan 1, 2, 3, 4. Lagi. Hirup 1, 2, 3, 4. Tahan 1, 2, 3, 4. Hembuskan 1, 2, 3, 4. Silakan buka mata perlahan. Wah, luar biasa banget Bu Novi. Teman-teman di sini semuanya juga pasti pada mengikuti. Saya sampai hampir mau meneteskan air mata loh, Bu. Ini beneran loh. Yang namanya memaafkan diri sendiri itu luar biasa banget. Memang harus, ya ampun. Ini teman-teman di sini juga. Mbak, saya boleh ini nggak? Boleh nanya nggak? Semenit aja ya, semenit boleh, ya. Boleh. Itu tadi waktu diminta untuk menghayati bagian tubuh mana yang terasa tidak nyaman atau ada yang dirasa sakit gitu ya. Ada nggak yang mau sharing di sini? Bagian tubuh mana yang dirasakan? Nah, boleh Bu Ibu. Teman-teman semua di sini mungkin ada yang mau sharing bagian manakah yang terasa sakit? Biasanya mungkin ada yang tengkuknya tuh tiba-tiba sakit gitu ya. Atau tiba-tiba ngerasa pegel, di dada sesak katanya ya. Oke, bagian dada ya. Oke. Ya. Kalau saya pinggang, Bu. Oh, pinggang ya. Ya, itu bisa berbeda-beda. Itu bisa berbeda-beda. Ada juga yang pergelangan tangannya sampai ke pundak bagian kanan. Nah, itu ya. Oke. Kemudian tengkuk ya. Nah, ini tengkuk nih biasanya emang tengkuk gitu karena tegang sekali tuh ya. Nah, ini artinya nah ini tengkuk juga ya. Mbak Rika tengkuk juga. Nah, ini emotional healing ini kita bisa lakukan juga sendiri ya. Dengan tadi, kalau tadi kan saya sambil bicara, kalau nanti kan melakukan sendiri tuh bisa ngomong dalam hati gitu, boleh. Jadi kita tadi relaksasi dulu, terus kita akui, sampai benar-benar kita munculkan perasaan itu, terus kita rasakan bagian tubuh mana yang tidak nyaman, terus kita elus-elus tuh bagian tubuhnya, gitu. Karena betul yang namanya masalah-masalah yang terjadi, yang kita hadapi selama ini tuh, ini sangat berpengaruh pada fisik kita gitu. Makanya nggak heran yang namanya penyakit fisik itu 80% itu diakibatkan karena penyakit psikis. Jadi jangan sampai kita itu merugikan diri kita nanti akhirnya ya, karena kita terbebani dengan masalah-masalah ini ya. Jadi boleh nih emotional healing ini kita lakukan secara berkala ya, biar lebih tenang dan biar tadi ya mencegah dari tadi munculnya gejala-gejala fisik yang bisa jadi serius kalau nggak tidak diatasi gitu ya. Terima kasih teman-teman untuk partisipasinya ya, emotional healing barusan luar biasa. Mbak Neta juga barusan nyobain ya?
Nyobain saya Bu, tangan saya sakit sama punggung sama pundak. Aduh saya kebanyakan sakit di bagian belakang Bu. Iya, back pain itu biasanya betul. Back pain itu karena ini. Biasanya kalau yang tengkuk, punggung, pinggang itu responnya respon stres, Mbak. Biasanya. Oh, pantesan. Iya, iya, oke. Terbuka lah berarti penyakit saya adalah stres. Mungkin saya mau coba terapin lagi nih Bu. Tadi Bu tarik nafas 4-4 itu tadi ya Bu ya. Iya. Biar stres saya agak sedikit berkurang. Betul. Itu stress release namanya. Betul, boleh nanti boleh dicoba ya, silakan. Baik, ini luar biasa banget Ibu Novi nih. Makasih banyak pelajarannya yang diambil hari ini nih luar biasa banget. Dari tadi udah curhat, lalu ada tanya jawab, healing juga. Aduh, pengen deh rasanya kalau ketemu sama teman-teman di sini nih dipeluk satu persatu ya Bu ya rasanya ya Bu. Rasanya pengen meluk satu-satu ya. Karena kalau dipeluk kita kadang lebih terluapkan ya Bu ya emosi ya Bu ya. Benar banget. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Novi. Jangan kemana-mana, nanti di akhir sesi kita foto bersama ya Bu. Iya, baik. Baik, kalau begitu ini Neta bacakan sekali lagi untuk webinar hari ini terselenggara berkat dukungan dari Sharing Mom Baby, XOXO Event Organizer, Momo Oils, serta terima kasih untuk media partner yaitu Sharing Keluarga dan Anak Bunda Indonesia. Nah, tadi curhat udah, tanya jawab juga udah. Sekarang kita ke yang nggak tegang-tegang deh. Tadi kan udah healing ya, udah enak ya badannya ya. Udah nggak stres lagi, udah nggak mikirin lagi yang namanya tadi selingkuh itu ya. Nah, kita seruan bareng nih di games aja yuk. Tebak-tebakan gambar. Ada hadiah untuk 2 orang pemenang. Berhak mendapatkan saldo GoPay senilai 25.000 ya. Cara bermainnya gampang banget. Nanti di layar teman-teman ada sebuah gambar yang ditutup. Nanti Neta sebutkan clue-nya untuk ditebak gambar apakah itu. Nah, cepat-cepatan raise hand ya. Dan yang Neta sebutkan namanya silahkan menjawab. Operator sudah siap menunjukkan gambarnya yang pertama? Nah, itu dia gambar apa itu? Warna merah-merah. Ya, kita mulai aja ya. Ini gambar pertama. Clue pertama, yang mau menyebutkan silakan raise hand ya. Raise hand ya, jangan sebut di kolom chat, tapi raise hand. Apakah aku? Tunggu aba-aba Neta dulu loh. Ayo turunkan dulu tangannya. Turunkan dulu itu raise hand-nya. Diturunkan dulu raise hand-nya. Ini udah pada berambisi semua nih Bu untuk jawab pertanyaan. Ayo raise hand-nya diturunkan dulu. Ini belum ada aba-abanya sudah pada raise hand nih. Ayo turunkan dulu, matikan. Nah, sip, bagus. Ya, gambar pertama, clue pertama. Apakah aku? Aku berwarna kuning, berambut panjang, dan bisa dimakan. Nah, 1, 2, 3. Nah, siapa tuh? Ah, ini dia nih. Ada Yaya. Nah, Mau Yaya boleh dong di open mic dong. Jawabannya apa nih open mic? Jagung. Jagung, betul nggak sih operator? Jawabannya jagung nih, warnanya kuning, berambut panjang, bisa dimakan. Jangan-jangan permen lagi. Coba kita lihat jawabannya, betul nggak ya? Wow, betul. Selamat ya, Mami Yaya ya. Mendapatkan saldo GoPay senilai Rp25.000. Nanti akan diinformasikan oleh tim kami ya. Nah, sekarang turunkan lagi raise hand-nya. Kita ke pertanyaan yang kedua. Tenang, masih ada. Seru ya. Jadi tegang ya, deg gitu ya. Oke, kita turunkan dulu yuk raise hand-nya semuanya. Baik, raise hand-nya diturunkan. Ini masih ada yang raise hand nih. Coba diturunkan raise hand-nya. Baik, kalau begitu. Ini gambar yang kedua adalah, nah, apakah aku benda cair dan disukai anak-anak serta dewasa? Ayo raise hand. Iya, tuh dia udah ada tuh. Jawabannya Mau Marini Tiara Putri. Boleh dong di open mic. Jawabannya apa nih? Benda cair. Susu. Yang Susu. Susu. Benar nggak sih susu tuh?
yang disukai anak-anak dan dewasa. Kan beda cahaya itu ada air putih juga, ada soda, ada boba. Nah itu coba operator boleh dibantu. Benarkah susu? Nah, betul sekali. Ya, terbukti berhak mendapatkan saldo GoPay senilai Rp25.000. Hebat banget. Iya, seru ya. Seru ya. Tapi sayangnya gamesnya sudah berakhir nih. Baiklah, untuk para pemenang tadi, selamat ya. Nanti akan dijapri oleh tim kami untuk klaim hadiahnya. Baiklah, ini tiba saatnya nih di penghujung acara. Sebelum kita say goodbye, teman-teman, nih semua silakan on cam yuk. Kita mau foto bersama nih. Coba, sudah on cam belum semuanya? Kita mau foto bersama nih. Sudah belum ya? Coba aku cek satu-satu. Wah, sudah cantik-cantik semua. Pada pakai lipstik. Ini udah pada mandi ya? Teman-teman semua udah pada mandi ya? Coba Neta lihat satu persatu. Sudahkah? On cam. Yuk, on cam semua yuk. Nah, wow, cantik-cantik, cantik-cantik. Wah, cantik-cantik sekali semuanya. Baik, yuk on cam yuk. Bareng-bareng biar kita lihat bersama-sama. Ini sudah siap ya? Dalam hitungan ketiga boleh bergaya. Oke? 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Lanjut lagi nih, boleh gaya lagi ya? Gaya bebas boleh. Sarangnya kayak apa, pis kayak apa, terserah lah ya, boleh. Tadi ada yang Korea tadi otoke, nah otoke boleh ditampilkan tadi gayanya. Nah, oke, operator siap ya? Siap kalau begitu. Dalam hitungan ketiga, 3, 2, 1. Cakep banget. Luar biasa, sumringah tadi ya. Ada yang udah dapat hadiah sumringah. Dijawab pertanyaannya sumringah. Wow, luar biasa nih hari Minggu ini. Terima kasih ya teman-teman semua. Materi dan foto akan di-share oleh tim di WhatsApp group ya. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Novi Yulianti atas waktu dan ilmunya yang sangat bermanfaat untuk sharing Mom Baby, EXO-EXO Event Organizer, Momo Oil, serta media partner kita, sharing keluarga dan anak bunda Indonesia. Dan special thanks banget nih untuk seluruh teman-teman yang telah hadir di webinar hari ini. Wah, luar biasa. Tepuk tangan nih untuk diri kita yuk. Luar biasa banget. Wajib memaafkan dan berkomunikasi dengan suami ya. Baiklah kalau begitu Neta doakan semua dalam keadaan sehat serta segala permasalahannya dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Neta undur diri dulu. Mohon maaf bila banyak kesalahan selama acara berlangsung. Sampai ketemu di webinar kami berikutnya. Salam untuk keluarga dan selamat berhari Minggu. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak. Terima kasih Ibu Novi. Terima kasih banyak.